Oke, sekarang kita akan membahas tentang logika pencarian dalam Golang ya. Nah, di sini apa namanya? Kita akan mencari data pada slice ya. Jadi ada sebuah contoh slice ya. Di mana nanti kita akan mencari sebuah data ya, sebuah data ada nggak di dalam slice tersebut ya. Nah, logikanya begini. Kalau misalkan contoh di sini ada keranjang buah lah ya, ada keranjang buah. Nah, saya mau mencari banana, misalkan gitu ya di sini, banana di sini. Nah, sebenarnya secara logika tuh kita gini, kita punya satu kata kunci pencarian, gitu ya. Di sini kita bilang fruit, ya, fruit adalah banana, gitu ya. Oke, kita bahas logikanya dulu, kita bahas algoritmanya dulu. Jadi kita punya fruit gitu ya, banana, terus di sini ada keranjang buahnya, ya kan. Nah, sebenarnya yang kita lakukan kalau dalam melakukan logika pencarian itu kan sebenarnya kita ngelihat dari yang pertama dulu, ya kan. Dari pertama dulu, dari data pertama kita bandingkan, ada nggak, sama nggak gitu ya, kayak gitu, ada nggak dia gitu. Kita buka satu apa namanya, satu buah kotak gitu ya, kotak, ada nggak di kotak itu isi datanya. Oh, satu nggak ada, buka lagi selanjutnya, ada nggak ada gitu ya, buka lagi selanjutnya, seperti itu ya. Dan itu terus sampai dia oh ketemu sama. Nah, kalau udah ketemu berarti udah nggak perlu dicari lagi sampai ujung gitu ya, seperti itu. Jadi kalau udah ketemu di tengah nggak perlu lagi dicari sampai ujung gitu ya. Nah, di sini juga sama sebenarnya. Jadi yang sebenarnya kita lakukan dalam pencarian itu adalah gini. Kalau misalkan ya, ini ada fruit, ini ada keranjang buahnya. Nah, sebenarnya yang kita lakuin adalah kita ngelakuin perbandingan secara berulang. Ya, kita melakukan perbandingan secara berulang. Jadi gini, if ya fruit ya sama dengan ya fruits yang ke nol. Kenapa yang ke nol? Karena yang data pertamanya itu adalah yang ke nol gitu ya. Yang data pertamanya itu adalah yang ke nol. Kalau misalkan dia apa sama, berarti kan di sini FMT ditulis di sini ya, print when ya, find gini ya, banana atau fruit ya, found on index atau in index ya, in index gitu ya, in index. Nah, indeksnya berapa? Indeks ke 0 gitu ya, seperti itu. Jadi ini di sini string dulu. Nah, jadi gitu. Nah, yang mana kalau kita 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 apa namanya, kita uh, ada nggak sini, dia nggak apa, nggak muncul, si tulisan ini tuh nggak muncul gitu ya. Saat kita eksekusi dia nggak muncul. Kenapa? Karena si fruit yang ini, banana yang ini, dia tidak ada di indeks ke 0 ya. Karena nggak sama kan. Karena dia nggak sama, maka dia lanjut ke apa namanya, ke indeks selanjutnya gitu ya, ke indeks selanjutnya, seperti itu. Oke. Nah, berarti kan kita masih bandingin lagi ke indeks selanjutnya kan. Nah, di sini kita lakukan lagi if fruit ya. Di sini fruits yang ke satu sekarang. Tadi kan 0, yang 0 ini ya. Ini menjadi yang ke satu, ya kan? Oke. Nah, di sini kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi di sini. Di mana fontnya indeks ke satu, karena kan ini satu, ini berarti jadi satu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita jalanin, oh ini string ya, string, bentar. Ini gini aja deh. Ini jangan seperti ini ya. Nah, ini indeks ke 0 ya, ini indeks ke 1. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi logika baca itu sebenarnya kayak gini. Sebenarnya kita melakukan perbandingan ya, if ini, perbandingan ini itu secara berulang. Ya, secara berulang di mana indeksnya selalu berubah. Selalu berubah ya. Kayak gitu. Oke?
Oke, berarti kan kalau udah ketemu misalkan, kalau udah ketemu ya udah kesannya nggak ada misalkan. Walaupun ya mungkin ada lagi mungkin banana ya di index lain gitu. Tapi kita pencarian itu kalau sudah ketemu berarti udah berhenti gitu ya. Kita udah berhenti seperti itu. Nah, daripada kita melakukan hal ini berulang ya, kita convert menjadi karena berulang ya. Berarti berulang apa? Looping ya. Kita melakukan yang namanya looping seperti itu. Jadi di sini kita ini salah satu aja saya cut. Terus di sini saya hapus. Nah, di sini kita melakukan yang namanya looping for i sebegini ya. I titik 2 sama dengan 0 ya. I kurang dari len itu panjangnya array ya. Maksudnya panjang slice juga bisa. Oke. Di sini ada i plus plus gitu ya. Ini untuk apa sebenarnya? Untuk menguraikan indeksnya ya, menguraikan indeks yang dimiliki oleh si fruits kayak gitu ya. Nah, setelah itu di sini udah kita langsung di sini if-nya ini kita masukkan ke dalam kayak kan, karena yang kita looping itu sebenarnya ya if itu tadi gitu, if itu tadi ya. Sudah di sini fruits. Nah, cuman bedanya i ini yang indeks ini harusnya bukan ini, harusnya adalah i ya, bukan angka ya, seperti itu. Nah, udah terus di sini ini bukan satu ya, harusnya seperti ini. Ke i ya, ke i bisa nggak sih dia? Integer ke i nggak mungkin sih. Oke, str convert dot string. Oke, misalkan gini deh. Misalkan dia cuman munculin i-nya doang ya, munculin i-nya doang seperti ini. Ya, jadi maksudnya ketemu nih di indeks sekian. Jadi yang di return adalah indeksnya gitu ya, indeksnya seperti ini. Ya, oke. Nah, sudah. Oke. Berarti coba kita ini lakuin ya, ininya kita jalanin. Nah, dia ketemu di indeks 1. Jadi kalau misalnya saya rubah nih, misalkan ini saya rubah di indeks ini ya, maka dia harusnya menjadi indeks ke 2 gitu ya, seperti itu. Nah, masalahnya kalau cuma begini doang ya, begitu ketemu sebenarnya dia masih ngejalin lagi ke dia masih membandingkan yang ini. Ya, buktinya apa? Buktinya kalau saya misalkan di sini fmt ya dot println di sini, lalu saya bilang di sini adalah fruits ya, fruits index ke i ya. Oke, maka bisa dilihat dia masih membaca yang melon. Harusnya kalau membaca ini harusnya udah di break aja gitu kan, banananya nggak usah gitu ya, langsung 2 gitu ya. Nah, caranya adalah kalau misalkan sudah ketemu ini bisa kita break, harusnya break kayak gitu ya. Maka di sini coba kita ini lagi ya, sorry, ini kita fmt di atasnya ya, lebih tepatnya di atasnya println fruit ya, fruit index ke i gitu ya, es fruits gitu ya. Langsung di sini kita jalankan. Nah, begitu dia banana udah ketemu 2 dan dia nggak perlu berulang lagi kan, nggak perlu membaca melon lagi seperti itu ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sudah bikin algoritmanya ya, seperti ini. Nah, sekarang kita ingin coba mengconvert ini ke dalam sebuah function ya. Kemarin kita sudah belajar function. Nah, sekarang kita bikin di sini function search ya, search my search aja ya, my search gitu. Kayak gini. Search atau find index lah, my find index ya. Jadi kita
mencari indeksnya keberapa gitu ya. Nah, ini kita kopas saja di sini. Oke. Nah, ini dari si bukan fruits ya, tapi lebih ke hashtag. Hashtag itu kayak jerami ya, tumpukan jerami. Hashtag ini adalah string array ya maksudnya ya. Enggak, bukan. String. Ya. Nah, di sini adalah needle. Ini juga string ya, string. Yang di return adalah integer. Karena tadi ya indeks itu kan integer ya. Indeks itu adalah integer seperti itu. Oke, sudah di sini. Nah, ini kita hashtagnya diganti di sini. Di sini menjadi hashtag ya. Di sini diganti menjadi needle gitu. Nah, di sini ini nggak usah di break, tapi adalah return aja langsung. Return index ke i gitu ya. Nah, ini kalau dia misalnya nggak ketemu, berarti dia lanjut ke return min 1. Kenapa? Karena nggak ada namanya indeks min 1 gitu ya. Seperti itu. Oke. Langsung saja di sini kita tampilkan jalankan ya. Di sini kita bilang my find index ya. My find index ya. Di sini ada fruits. Ini ada fruit ya. Gitu. Nah, ini bisa kita simpan ke dalam variabel result ya, contohnya result. Nah, setelah itu di sini kita tampilkan seperti ini result ya. Oke, sudah kita jalankan. Nah, menjadi 2 gitu ya, seperti itu. Oke, kalau misalkan saya tambah deh di sini ya, misalkan orange gitu ya, orange itu menjadi 3 ya, karena dia indeksnya ketiga seperti itu. Oke. Ya, demikian pembahasan kita tentang algoritma searching ya, find index. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.